Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Saya atas nama Anggun Jonita Maki Awang, NIM 17030030130, semester 10 kelas C, akan membahas mengenai makalah yang saya kerjakan atau makalah mereview buku kedua dengan judul Kesadaran Gadget, Pemikiran, Kemauan dan Tindakan Kolektif di Era Media Sosial. Saya akan langsung pada pembahasan. Yang pertama adalah pertanyaan tentang gadget. A. Gadget adalah barang. Langkah pertama adalah mengusulkan agar gadget berkumpul di tempat yang lebih kompleks dari hal yang sederhana membutuhkan lebih dari satu fungsi, yaitu memerlukan tingkat kerumitan yang tidak ada dalam, misalnya palu, dan dalam hal itu ia memiliki kapasitas di luar hubungan alat belaka. Ini bukan untuk mengatakan bahwa palu tidak dapat digunakan untuk lebih dari satu hal. Jelas ada banyak tujuan di mana palu dapat diletakkan. Tetapi dalam konteks sosial manusia, fungsi utamanya adalah memukul paku. Palu secara luas berbicara adalah peralatan terpisah. Mereka memainkan peran tetapi ia tunggal. Gadget telah menjadi digital dan jaringan, tetapi pada saat yang sama mereka perlu ditentukan oleh karakter pembatasan mereka, benda mereka. Jika tidak, mereka hanya melebur ke dalam sistem teknis yang lebih luas. Gadget memiliki bentuk, wujud, dan keberadaan material. Mereka bisa menjadi bergerak, jatuh, rusak, dan ditampilkan. Dalam mendefinisikan gadget sebagai entitas diskrit dengan batas, bagian dalam dan luar, sesuatu yang bisa dipegang dan ditangkap. Yang kedua adalah ensemble gadget. Selain sebagai perangkat pribadi yang terpisah, gadget adalah bagian dari lebih banyak lagi sistem umum hubungan sosial. Ini adalah sesuatu yang lebih seperti mesin yang melampaui perangkat pribadi dan beroperasi pada makro atau tingkat molar yang dibentuk oleh kombinasi beberapa bagian. Karl Marx mendefinisikan mesin dengan kekuatan motif yang mengabadikan dirinya sendiri, yang memanfaatkan sumber energi eksternal yang tersimpan dan mendorongnya ke titik di mana mereka yang menggunakannya tidak lagi benar-benar menggunakan mereka, tetapi telah menjadi alat yang melayani mesin. Ini wawasan yang sangat berguna dan merupakan visi mesin yang mulai diperlukan sebagai alat produksi dalam konfigurasi ekonomi tertentu. Yang ketiga adalah tantangan gadget. Merefleksikan tantangan pose gadget harus membawa kembali ke Heidegger. Teknologi itu sendiri merupakan istilah yang diperebutkan, tetapi salah satu fitur penting darinya definisi adalah sebagai bentuk hubungan dengan dunia, yaitu sebagai sesuatu yang mempengaruhi atau menggunakan istilah Heidegger, menantang dunia. Kapan manusia mulai memahami dunia sebagai masa kini, sebagai entitas untuk menjadi dipahami, dipecah, dikuasai, dan ditangkap? Maka ada bahaya yang muncul ketika teknologi dikerahkan menuju tujuan, mengendalikan dan mendominasi lingkungan dan penggunanya. Yang berikut adalah materialisme gadget. Materialisme gadget dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah dispositif teknokapitalis. Istilah teknokapitalis diciptakan oleh Douglas Kellner yang memahami era teknologi kita saat ini sebagai konfigurasi khusus kapitalisme, dan berpendapat bahwa terlepas dari pertentangan tertentu pemikir postmodern, pasca industri dan pasca Marxis, ia tetap menjadi kasus hubungan produksi kapitalis dan keharusan untuk memaksimalkan akumulasi kapital terus menjadi kekuatan konstitutif sentral. Produksi barang dagangan dan kerja upahan untuk kapital masih ada sebagai prinsip-prinsip pengorganisasian yang mendasar, seperti halnya kontrol ekonomi oleh elit perusahaan, eksploitasi dan keterasingan tenaga kerja, produksi untuk keuntungan daripada penggunaan, dan pasar kapitalis serta hubungan pertukaran.
Yang kedua adalah kritik terhadap objek gadget. Honat mendefinisikan reifikasi dalam hal hubungan manusia yang ditandai dengan dingin, penuh perhitungan, dan yang mencerminkan sikap pemerintah instrumental belaka menciptakan situasi di mana bahkan kehidupan batin manusia diresapi dengan napas dingin perhitungan kepatuhan. Kesadaran gadget sebagai kritik teori reifikasi menekankan pada pandangan tentang manusia di mana harus ada kehidupan batin yang kaya dan setidaknya beberapa derajat kebebasan berpikir, berserikat, dan bertindak seimbang melawan kekejaman objektifikasi dan komodifikasi. Bagian yang ketiga adalah gadget, keinginan, dan niat. Sebagai tandingan dari pembacaan gadget yang agak suram sebagai dispositif teknokapitalis, niat menawarkan kerangka kerja untuk agensi dan emansipasi, untuk realisasi kepedulian menjadi dan kolektivitas. Oleh karena itu, sebaiknya kita mundur sedikit dan merenungkan hal ini secara lebih luas untuk memperjelas ruang lingkup niat dalam konteks ini. Salah satu kerangka kerja yang paling membantu mengenai hubungan teknologi dengan niat dan kehendak manusia adalah materialisme budaya sebagaimana aslinya dicetus oleh Raymond Williams. Yang berikut adalah kesadaran gadget. Kesadaran gadget memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah gadget sebagai mnemoteknologi. Konsep kesadaran gadget dapat diperdalam melalui Bernat teori tata bahasa Stigler yang ia definisikan sebagai sejarah eksteriorisasi memori dalam segala bentuknya. Saraf dan otak memori, memori jasmani dan otot, memori biogenetik. Tata bahasa dalam akun Stigler cenderung memadat perluasan ekspresi dan gagasan ke dalam bentuk materi dengan durasi yang lama. John Tyndall menggambarkan proses tata bahasa yang menyeluruh sebagai satu, di mana flux berkelanjutan, misalnya ucapan tubuh genom, menjadi dipecah menjadi sistem elemen diskrit. Yang kedua adalah menuju kesadaran kelas gadget. Dalam bagian ini jelaskan membayangkan otak manusia sebagai salah satu elemen dari media teknologi yang lebih luas, hibrid di mana kecerdasan, kesadaran, dan ingatan manusia berada ditambah dengan diperluas melalui gadget. Di sini sudah dijelaskan setidaknya sebagian atau 3 dari posisi biasa pada topik ini, yaitu singularitas, kecerdasan kolektif. Setelah berdebat dengan kemanjuran kesadaran gadget dan ketegangan di antara jenisnya, kesadaran yang disarankan oleh orientasi terhadap gadget sebagai benda atau sebagai objek. Untuk memajukan kasus terhadap orientasi objek, ada baiknya mengeksplorasi konseptualisasi yang lebih tua yang dikembangkan oleh Karl Marx bahwa dari intelek umum. Bagian yang ketiga adalah Twitter berpikir. Proliferasi media sosial dan terutama pesatnya ke platform yang beragam, khususnya ke aplikasi, berarti mereka memilih menjadi sangat mobile, selalu terhubung dan beroperasi melalui antarmuka yang sangat canggih yang dirancang dengan kemudahan penggunaan maksimum. Untuk sejumlah besar pengguna, platform media sosial telah menjadi iringan konstan untuk kehidupan sehari-hari. Fokus permanen membuka narasi diri. Sejak didirikan pada tahun 2007, salah satu yang paling populer dan berpengaruh jaringan ini telah menjadi layanan microblogging Twitter. Twitter adalah sebuah gadget dalam arti bahwa itu adalah bagian dari kumpulan yang ketika dioperasi ternyata seluruh perangkat, smartphone, tablet, atau komputer menjadi mesin microblogging. Yang terakhir adalah gadget berjangka. Dalam gadget berjangka terdapat 3 bagian. Yang pertama, distopia gadget. Algoritma hiperkompleks dan semi-otonom memproses semua ini dan mengubahnya menjadi data besar, baik
reifikasi subjektivitas, dan agen aktif dalam membentuk kembali dan mengarahkan ke modus individu. Yang kedua adalah upotia gadget. Dimungkinkan untuk membayangkan masa depan gadget yang bukan over penglihatan tentang sepatu boot yang menginjak wajah manusia untuk selama-lamanya, atau optimisme atau utopianisme yang didiskreditkan dari ideologi California. Yang terakhir adalah prefigurasi gadget, di mana dalam prefigurasi gadget dijelaskan keterbatasan platform komersial termasuk pembatasan akses ke kode sumber, manajemen data algoritmik, dan konversi aktivitas penggunanya menjadi komoditas dan pengguna menjadi penyedia tenaga kerja gratis. Belum lagi eksploitasi global proletariat dunia maya. Namun, modal masih rentan karena bergantung pada pendapatan yang dihasilkan oleh pengguna sebagai inti dari bisnisnya. Demikian makalah yang saya kerjakan mereview buku kedua. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian materi. Terima kasih.